Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Saudara-saudara pendengar, pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. India berkomitmen untuk mempromosikan dan berkontribusi pada proyek infrastruktur konektivitas dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Sekretaris dari Kementerian Luar Negeri Harshvardhan Shringla mengatakan fakta bahwa kawasan Indo-Pasifik adalah pusat perhatian politik dan keamanan di abad ke-21 dan persaingan tidak dapat disangkal. Dia berbicara tentang politik luar negeri India di dunia pasca COVID di Policy Exchange di Inggris pada hari Selasa. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa di abad ke-21, keterkaitan Indo-Pasifik akhirnya berfungsi sepenuhnya. Dia menambahkan bahwa faktor pendorong adalah munculnya kawasan itu sebagai penggerak perdagangan dan kesejahteraan internasional. Sistem kawasan Samudra Indo-Pasifik membawa sekitar 65% perdagangan dunia dan menyumbang 60% dari PDB global. 90% perdagangan internasional India terjadi di kawasan perairannya. Perdana Menteri Modi akan memimpin pertemuan meja bundar investor global virtual besok. Perdana Menteri Narendra Modi akan memimpin pertemuan meja bundar Maya Investor Global besok. Meja bundar diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan Dana Investasi dan Infrastruktur Nasional. Ini adalah dialog eksklusif antara investor institusi global terkemuka, pemimpin bisnis India dan pengambil keputusan tertinggi dari pemerintah maupun regulator pasar keuangan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral RBI dan para pejabat lainnya juga akan hadir pada kesempatan tersebut. Meja bundar akan menyaksikan partisipasi dari 20 dana pensiun dan kekayaan negara terbesar di dunia dengan aset total di bawah manajemen sekitar 6 triliun dolar. Investor institusi global ini mewakili wilayah utama termasuk Amerika Serikat, Eropah, Kanada, Korea, Jepang, Asia Barat, Australia dan Singapura. Acara ini akan menyaksikan partisipasi pembuat keputusan kunci dari dana ini. Beberapa dari investor ini juga akan terlibat untuk pertama kalinya dengan pemerintah. Selain investor global, meja bundar juga akan melihat partisipasi dari beberapa pemimpin bisnis India teratas. Australia akan ikut latihan Angkatan Laut Malabar yang melibatkan India, Amerika Serikat, Jepang. Australia akan ikut latihan Angkatan Laut Malabar yang melibatkan India, Amerika Serikat dan Jepang. Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds mengatakan latihan di Malabar adalah kesempatan penting bagi Angkatan Pertahanan Australia. Dia mengatakan latihan tersebut menunjukkan kepercayaan yang mendalam antara 4 negara demokrasi Indo-Pasifik utama dan keinginan bersama mereka untuk bekerja sama demi kepentingan keamanan bersama. Latihan Angkatan Laut Tahunan Malabar tahun 2020 diharapkan akan diadakan di Teluk Benggala dan Laut Arab akhir tahun ini. Tahun ini, latihan telah direncanakan dengan format non-contact at sea. Latihan tersebut akan memperkuat koordinasi antara Angkatan Laut dari negara-negara peserta. Troika India GCC mengadakan dialog politik tahunan dalam mode Maya. Troika India dan GCC mengadakan dialog politik tahunan mereka pada hari Selasa dalam mode Maya. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin delegasi India. Negara-negara GCC diwakili di tingkat Troika oleh Sekretaris Jeneralnya Dr. Naif Falah M. Al-Hajraf. Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani dan Menteri Luar Negeri UAE Dr. Anwar bin Muhammad Gargasa. Perwakilan senior dari Arab Saudi, Kuwait dan Qatar juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Para pemimpin melakukan tinjauan rinci tentang hubungan India GCC dan menghargai lintasan peningkatan dalam hubungan yang disaksikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menyatakan rasa puas bahwa India dan negara-negara GCC terus bekerja sama erat, bahkan selama pandemi COVID-19. Amerika mengadakan pemilihan untuk memilih presiden baru. Persaingannya ketat. Pemungutan suara untuk pemilihan presiden Amerika Serikat 4 tahunan ke-59 sedang berlangsung di Amerika Serikat. Terpilihnya Presiden Amerika berikutnya menyaksikan partisipasi pemilih yang besar. Hampir 100 juta suara telah diberikan melalui surat suara dan pemilihan awal dan lanjutan
berlangsung. Pesaing utama untuk jabatan itu adalah Presiden Petahana dari Partai Republikan Donald Trump dan calon Demokrat Joe Biden. Dengan hampir 240 juta pemilih yang memenuhi syarat, demokrasi tertua di dunia menjadi saksi salah satu pemilihan paling penting dalam politik dunia. Karena pandemi corona yang sedang berlangsung, beberapa negara bahagian di Amerika Serikat melonggarkan ketentuan untuk pemungutan suara awal dan lanjutan kali ini. Inilah sebabnya mengapa hampir 73% dari total surat suara pada pemilihan presiden 2016 telah dicatat bahkan sebelum hari pemilihan tahun ini. IPO terbesar di dunia dihentikan di China. Pencatatan ganda perusahaan grup Ant ditunda di bursa Shanghai dan Hong Kong. Pencatatan ganda perusahaan raksasa fintech China Ant Group di bursa saham Shanghai dan Hong Kong telah ditunda. Penawaran umum perdana terbesar di keuangan global senilai sekitar 35 miliar dolar AS telah ditunda hanya 2 hari sebelum dimulai perdagangannya untuk pertama kalinya, menyusul pertemuan salah satu pendiri grup Jack Ma dan regulator pasar China pada hari Senin. Bursa Efek Shanghai telah memutuskan untuk menunda untuk sementara waktu pencatatan perusahaan Ant Group. Sebuah pernyataan dari operator pasar Shanghai seperti yang dikutip oleh media lokal mengatakan pertemuan antara eksekutif senior perusahaan Ant Group dan regulator keuangan utama China merupakan perubahan signifikan dalam lingkungan regulasi yang dapat menyebabkan perusahaan fintech tersebut tidak memenuhi persyaratan pencatatan atau aturan pengungkapan bursa. Biksu bersikap keras Myanmar, Wirathu menyerahkan diri di hadapan polisi. Biksu ultranasionalis buronan Myanmar, Ashin Wirathu menyerahkan diri di hadapan polisi di Yangon pada hari Senin. Dia telah menghindari penangkapan sejak bulan Mei tahun lalu setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadapnya karena diduga menghasut ketidakpuasan dengan pemerintah. Biksu Wirathu dikenal karena pandangan sikap kerasnya tentang Rohingya. Wirathu dituduh berbicara yang bersifat membenci dan Facebook menutup halamannya pada tahun 2018. Dewan Biarawan Nasional juga melarangnya berpidato selama 1 tahun tetapi tidak ditegakkan secara ketat. Ia juga dikenal pro-militer dan menentang penasihat negara Aung San Suu Kyi. Menjalankan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab tanpa melukai sentimen agama, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Menteri Luar Negeri Bangladesh Masud bin Momen mengatakan bahawa kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa melukai sentimen agama masyarakat. Berbicara kepada sekelompok wartawan di Dhaka pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri mengatakan bahawa Bangladesh tidak mendukung kekerasan atas nama agama. Mengekspresikan rasa simpati kepada para korban kekerasan teroris, Masud mengatakan bahawa Dhaka mengutuk serangan teroris baru-baru ini di Edopa, demikian menurut laporan kantor berita resmi BSS. Merujuk pada pawai protes yang dilakukan pada hari Senin oleh beberapa kelompok Islamis Bangladesh terhadap komentar Presiden Perancis Emmanuel Macron tentang masalah karikatur Nabi yang diterbitkan di sebuah majalah di Perancis dan kekerasan berikutnya, Menteri Luar Negeri Momen mendesak semua orang untuk menjaga perdamaian. Tingkat kesembuhan COVID-19 nasional mencapai 92,09%. India telah mencapai tonggak penting lainnya dalam perangnya melawan COVID karena lebih dari 7,6 juta orang telah pulih dari infeksi sejauh ini. Angka pemulihan nasional telah mencapai 92,09%. Dengan pemulihan keseluruhan hampir 7.656.000 pasien, kasus yang pulih di negara ini mencapai lebih dari 14 kali jumlah kasus aktif. Lebih dari 53.000 pasien sembuh dan dipulangkan dalam 24 jam terakhir, sedangkan kasus baru yang dikonfirmasi yang dilaporkan dalam rentang waktu yang sama mencapai hampir 46.000. Beban kasus aktif negara juga turun di bawah 6,5%. Total kasus positif di negara saat ini mencapai 533.787 yang hanya adalah 6,42% dari total kasus yang dilaporkan. Penembakan di Vienna menyebabkan 5 orang tewas. 5 orang tewas termasuk seorang penyerang dan 17 orang lainnya cedera dalam penembakan pada hari Senin di Vienna, demikian kata pihak berwenang Austria pada hari Selasa. Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer
mengatakan 2 orang pria dan 2 wanita tewas karena luka-lukanya dalam serangan itu. Seorang yang dicurigai sebagai penyerang yang ditembak dan dibunuh oleh polisi adalah seorang warga negara dual Austria dan Makedonia Utara berusia 20 tahun yang pernah dihukum karena terorisme, demikian kata seorang pejabat tinggi keamanan. Layanan Rumah Sakit Wina mengatakan 17 orang sedang dirawat di rumah sakit setelah serangan itu dan 7 orang dalam keadaan kritis. Pihak berwenang masih mencoba untuk menentukan apakah penyerang lebih lanjut mungkin sedang melarikan diri. Demikian dikatakannya. Orang-orang di Wina didesak untuk tinggal di rumah jika mungkin dan anak-anak tidak perlu bersekolah. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang disampaikan Kishore Das. Pada tanggal 1 November tahun 2020, Pakistan mengumumkan keputusannya untuk memberikan status provinsi sementara ke Gilgit-Baltistan yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah utara. Saat ini di bawah pendudukan Pakistan secara tidak sah sebagai bahagian dari Kashmir yang diduduki Pakistan. India telah bereaksi keras atas hal ini dan mengecam Pakistan atas upayanya untuk menyamarkan pendudukan tidak sah di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan bahawa India dengan tegas menolak upaya Pakistan untuk membawa perubahan material ke bahagian wilayah India yang berada di bawah pendudukan tidak sah dan paksa Islamabad dan meminta negara tetangga untuk segera agar mengosongkan wilayah seperti itu. Dia lebih lanjut menambahkan bahawa pemerintah Pakistan tidak memiliki lokus standby di wilayah ini dan langkah terbaru tidak akan dapat menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia berat oleh Pakistan di wilayah tersebut. Srivastava menegaskan kembali bahawa wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh termasuk wilayah yang disebut Gilgit-Baltistan merupakan bahagian integral dari India berdasarkan aksesi yang sah, lengkap dan tidak dapat dibatalkan dari Jammu dan Kashmir ke negara Persatuan India pada tahun 1947. Gilgit-Baltistan adalah ujung kiri dari wilayah Jammu dan Kashmir yang berbentuk mahkota. Ini adalah wilayah dataran tinggi sekitar 5 kali ukuran Kashmir yang diduduki Pakistan tetapi berpenduduk jarang. Itu juga merupakan satu-satunya hubungan darat Pakistan ke sekutunya China. Kunjungan Imran Khan ke wilayah tersebut pada tanggal 1 November tahun 2020 dilakukan menjelang pemilihan Majlis Legislatif Gilgit-Baltistan yang dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 15 November. Sebelumnya, pemilihan Majlis Legislatif Gilgit-Baltistan diadakan pada tahun 2015. Namun, wilayah tersebut tidak memiliki perwakilan dalam struktur politik federal negara, Majlis Rendah dan Atas Parlimen Pakistan. Penggabungan resmi Gilgit-Baltistan ke Pakistan sebagai provinsi penuh akan membutuhkan amandemen di Undang-Undang Dasar Pakistan. Pemungutan suara baru-baru ini di Gilgit-Baltistan akan diadakan pada tanggal 18 Agustus, tetapi Komisi Pemilihan Pakistan pada 11 Juli menundanya karena pandemi virus corona. Pemilihan itu diadakan di tengah perdebatan sengit di Pakistan untuk menjadikan Gilgit-Baltistan sebagai provinsi kelima negara itu. Gilgit-Baltistan yang berlokasi strategis dengan perkiraan populasi 1,2 juta, berbatasan dengan Afghanistan dan China dan merupakan jantung dari rencana pembangunan infrastruktur koridor ekonomi China-Pakistan yaitu CPEC senilai 65 miliar dolar. China memiliki kepentingan yang signifikan di masa depan Gilgit-Baltistan yang berbatasan dengan daerah otonomi Xinjiang Uighur yang bergolak dalam bentuk investasi infrastruktur melalui CPEC, sebuah proyek unggulan dari inisiatif Belt dan Road dari Presiden Xi Jinping. Dalam konsep CPEC, pelabuhan Gwadar di Pakistan di Laut Arab akan dihubungkan dengan Kashgar di Xinjiang melalui serangkaian proyek infrastruktur yang saling terkait. Gilgit-Baltistan membentuk titik kritis dalam rencana ini. Mengubah Gilgit-Baltistan menjadi provinsi kelima Pakistan akan membantu melindungi investasi CPEC China di wilayah tersebut. Didukung oleh Angkatan Darat Pakistan, partai yang berkuasa yang dipimpin oleh Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf berharap dapat meningkatkan jumlahnya dari pemilihan umum
di Gilgit-Baltistan. Langkah tersebut mendapat dukungan dari kepemimpinan militer Pakistan. Posisi konsisten India adalah bahawa Gilgit-Baltistan adalah bahagian dari wilayah India dan pernyataan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 November mencerminkan hal ini. India mengambil sikap serupa setelah putusan Mahkamah Agung Pakistan yang mengizinkan pemerintah mengubah Perintah Administratif tahun 2018. Perintah Gilgit-Baltistan tahun 2018 mengatur perubahan administratif termasuk mengizinkan Perdana Menteri Pakistan untuk membuat undang-undang tentang berbagai subjek. Menanggapi dengan tegas, pemerintah telah mengeluarkan demarke kepada seorang diplomat senior Pakistan yang mengajukan protes keras atas keputusan pengadilan tersebut. Di Kashmir juga, banyak yang menyatakan kekhawatiran tentang jejak China yang tumbuh di wilayah tersebut. Sekian.